Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sungguh sangat bersuka cita untuk bisa kembali ke tempat ini menjadi berkat bagi kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran dengan judul pengejaran yang mulia. Pengejaran yang mulia. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan aman. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, ini adalah satu kerinduan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Saya kagum dengan sosok Rasul yang satu ini, karena memang dia ketika percaya Yesus benar-benar radikal. Sebelum dia percaya Yesus, dia juga radikal, tapi radikal yang salah, radikal yang menyimpang. Sebagai contoh, dia mendapatkan mandat untuk menangkap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus, bahkan membunuh setiap mereka yang mengikut Yesus. Lalu ada satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsyik. Perubahan itu adalah perubahan yang mengubahkan kehidupannya 180 derajat. Apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus ketika dia sudah percaya Yesus? Dia seorang yang berhasil, dia seorang yang punya nama, anak buah atau anak murid dari rabi yang sangat terkenal, namanya Gamaliel. Dia bukan orang gagal, dia orang sukses. Lalu ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Satu kehidupan yang layak dicontoh, dijadikan pola bagi setiap orang-orang percaya. Dan apa kata Paulus dalam ayat yang ke-10 tadi? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sungguh indah kehidupan kita sebagai orang Kristen, dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap kita. Seperti yang dipersoalkan, dipergumulkan, diharapkan oleh Rasul Paulus. Menghendaki untuk mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam kematiannya, dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini sesuatu yang luar biasa dalam konteks kekristenan. Tidak ada hal yang diwajibkan selain bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi tidak ada kewajiban yang lain dari setiap kita ketika kita sudah percaya Yesus dan menerima penebusan dari Kristus, selain bagaimana kita mengenal Dia dan mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaannya. Ini yang saya bilang tadi, sungguh indah, sungguh merdeka setiap kita kalau kita benar-benar hidup memiliki prinsip atau filosofi seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui dan tekankan dari ayat ini. Yang pertama, mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengenal Allah melalui Yesus Kristus adalah inti dalam kekristenan. Pengenalan Allah melalui Yesus merupakan penyataan khusus dari Allah. Melalui Yesus Kristus, Allah bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang benar, tetapi juga Allah yang relasional, misional, dan penuh kasih. Allah yang relasional artinya Allah ingin supaya setiap kita melalui Yesus Kristus dapat kembali kepada Allah, berelasi kepada Allah, dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Itu yang Allah kehendaki lewat kehadiran Yesus yang berinkarnasi, Allah yang berinkarnasi. Yohanes 1 ayat yang ke-14, ketika firman menjadi daging, sark egeneto, menjadi manusia. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, mustahil kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Jadi tujuan utama dari Yesus datang ke dunia ini adalah supaya memperdamaikan hubungan kita yang telah dirusak oleh dosa.
Tidak ada bagian dalam kehidupan kita yang tidak dirusak oleh dosa. Dan kita nggak punya kekuatan, nggak punya kuasa untuk melawan kuasa dosa. Kita butuh sesuatu yang lebih besar daripada kuasa dosa. Apa itu? Kuasa anugerah. Hanya anugerah Kristus yang mampu membebaskan setiap kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Lalu Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus untuk menyatakan visi atau misinya, yaitu karya keselamatan. Dalam konteks kekristenan kita tahu bahwa we are saved by the grace alone. Kita diselamatkan oleh hanya anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar memahami konsep anugerah dengan benar. Karena kalau bicara tentang keunikan, apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain terletak pada ajaran tentang kasih karunia. Kasih karunia. Nah, kasih karunia itu merupakan ringkasan utuh dari seluruh ajaran kekristenan. Kalau kita bicara tentang keselamatan, sudah jelas bukan karena usaha kita. Kalau karena usaha kita, ada ruang bagi kita untuk memegahkan diri, membanggakan diri. Tapi ketika kita menyadari itu karena kasih karunia Tuhan, maka kita tidak ada ruang untuk membanggakan diri. Misalnya dalam segala prestasi kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan, maka tidak mungkin ada ruang untuk kita menyombongkan diri. Yang setuju katakan amin. Prestasi kita, kecakapan kita, kekayaan kita, harta kita, keluarga kita, apapun yang ada pada kita, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Gak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri kalau menyadari semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Amin? Iya. Segala sesuatu dalam hidup kita adalah tentang kasih karunia Tuhan. Tidak ada bagian dalam kehidupan kita yang tidak ada kasih karunia Tuhan di sana. Sekali lagi, tidak ada bagian dalam kehidupan kita yang tidak ada kasih karunia Tuhan di sana. Kita bisa ada sampai hari ini pun karena apa? Kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, ayat yang sangat fenomenal dan sering kita ucapkan. Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kata Paulus, aku bekerja lebih keras lagi, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Tuhan. Jadi kalau bertambah-tambah sesuatu dalam kehidupan kita, percayalah, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi justru karena hebatnya Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan itulah yang menggerakkan kita, membuat kita untuk lebih lagi mau mempermuliakan nama Tuhan. Lebih dari segalanya, pengejaran kita adalah tentang bagaimana mengenal Dia, menikmati Dia, dan memuliakan Dia. Jadi yang pertama adalah mengenal Dia. Itu yang harus menjadi kerinduan kita, fokus kita, atau pengejaran kita sebagai orang percaya. Jadi terus kita sediakan waktu kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. No days without reading the Bible. Tidak ada hari tanpa baca Alkitab. Gak mungkin kita bisa mengenal Tuhan tanpa kita membaca kebenaran Alkitab. Dan Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang diwahyukan oleh Allah untuk kita bisa mengenal Dia dengan benar. Kehadiran Yesus merupakan penyataan khusus. Dalam konteks kekristenan, ada yang dikenal dengan penyataan umum, ada yang disebut dengan penyataan khusus. Penyataan umum terkait dengan alam semesta. Dengan melihat alam semesta, keindahan alam semesta, kita dapat menyimpulkan tidak mungkin Tuhan tidak ada. Tapi bagaimana mengetahui Tuhan yang ada itu dengan benar? Kita butuh penyataan khusus, yaitu Alkitab dan inkarnasi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kehadiran Yesus, kita tahu Tuhan yang benar itu seperti apa. Melalui kehadiran Yesus, kita dapat melihat bagaimana kasih-Nya sempurna adanya bagi setiap kita. Kalau kita berdoa, misalnya ini doa yang keliru atau kurang tepat. Bapa, berikan yang terbaik dari surga. Tidak ada lagi yang tersisa dari surga ketika Yesus diberikan bagi setiap kita. He is the best from heaven. Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik ketika Bapa memberikannya bagi setiap kita. There's nothing left. Tidak ada yang tersisa.
Dan kita nggak butuh bukti apa-apa lagi dari Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita. The cross is the proof. Salib adalah bukti sempurna dari kasih Tuhan bagi setiap kita. Dengan melihat salib kita menyadari bahwa kita bukan hanya sekedar dikasihi, tapi kita berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak peduli siapa kita, bagaimana background kita, seburuk apapun, percayalah kita semua adalah orang-orang yang dikasihi. Dan jangan terlalu heran dengan orang-orang yang melakukan kesalahan atau dosa yang masa lalu begitu besar, begitu buruk, begitu jeleklah kehidupannya di masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang ketika datang kepada Yesus dipulihkan oleh Tuhan. Saya tidak terlalu kaget ketika ada orang misalnya yang bersaksi atau sharing sama saya, atau curhat sama saya ini adalah penjahat, saya ini adalah orang yang sangat berdosa. Saya nggak terlalu kaget, bahkan misalnya ketika dia menyadari saya adalah homo, saya adalah lesbi, saya nggak terlalu kaget. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita semua adalah orang-orang berdosa. Amin. Di sini nggak ada orang berdosa. Pada hakikatnya kita semua adalah orang berdosa. Amin. Tetapi sekalipun dosa kita besar, kita punya Tuhan yang punya anugerah yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Sebesar apapun kesalahan kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar dan selalu cukup untuk mengampuni dan memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Setiap kita punya kesalahan, setiap kita punya dosa. Iya, bahkan bisa jadi kita pendosa yang hebat. Tapi ingat bahwa kita punya juru selamat yang hebat. Lebih hebat dari apapun dan siapapun. Tapi pesan utama yang perlu kita juga ingat dan perkarakan, renungkan, hayati. Ketika ada seorang yang kedapatan berzina, Tuhan ampuni dia enggak? Ampuni, tapi ada tanggung jawabnya enggak? No more sin, jangan berbuat dosa lagi. Jadi sefatal apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, seburuk apapun hidup kita karena dosa-dosa yang kita lakukan, ingat Tuhan mampu untuk mengampuni setiap kita karena anugerahnya jauh lebih besar daripada kesalahan kita, daripada pelanggaran kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan menerima kita apa adanya karena kasih karunia-Nya. Tetapi ketika kita menerima kasih karunia-Nya, Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia hiasi kita, Dia percantik kita karena kita adalah calon-calon mempelai wanita. Halo? Coba jarang atau pernah nggak Bapak Ibu temukan ada orang ketika menikah mempelai wanitanya biasa banget. Mukanya muka bangun tidur, nggak ada bersolek. Pernah nggak temukan seperti itu? Ada nggak? Hah? Amin-amin ya kan? Yang ada jangankan apalagi kalau konteks budaya orang Batak nih ya. Ada Batak, jangankan mempelainya, keluarganya aja kalau bersolek jam 12 pestanya, jam 3 udah bangun untuk bersolek. Coba bayangin, itu baru keluarganya, apalagi mempelai wanitanya. Nah, lebih-lebih lagi Tuhan kita, Dia pasti menghiasi kita, mendandani kita, sehingga kita menjadi mempelai yang layak di hadapannya. Yang setuju katakan amin. Berita tentang kasih karunia adalah berita sukacita. Kasih karunia bicara tentang pemberian yang baik yang Allah lakukan di sepanjang kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita selalu ada kasih karunia Tuhan yang menyertai. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa Paulus begitu peduli dengan kebangkitan Yesus? Kenapa dia ingin lebih dalam lagi mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Karena inti atau jantung dari kekristenan terletak pada kebangkitan Yesus. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada kekristenan. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, tidak ada gereja. Bahkan kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak mungkin ada kehidupan kekal. Gak mungkin tersedia pengampunan atau keselamatan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Makanya kita terlalu yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit. Meskipun ada banyak penolakan. Meskipun ada banyak teori yang menolak kebangkitan Yesus. Tapi saya punya alasan atau argumentasi yang kuat untuk membuktikan bahwa iman kita berdiri pada argumentasi yang sangat-sangat kokoh. Ini bukan iman yang kosong. Dan saya mau kasih tahu satu hal yang perlu kita ingat. Kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar sebuah sejarah, tapi sesuatu yang mengubahkan setiap kehidupan kita di sepanjang zaman. Kebangkitan Yesus bukan hanya sebagai sebuah peristiwa sejarah, tapi itu adalah peristiwa yang mengubahkan. Tidak ada satupun peristiwa yang lebih mengubahkan setiap umat manusia selain Yesus yang bangkit. Nah, kalau saya mau jelaskan secara sederhana beberapa alasan dari bukti kebangkitan Yesus, minimal ada 4. Ini berdasarkan kesaksian Alkitab. Yang pertama, kubur Yesus kosong.
Ada lagunya kan? Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Tapi kubur kosong bukan satu-satunya bukti yang membuktikan bahwa Yesus bangkit. Karena bisa aja mayatnya dicuri kan? Seperti tuduhan imam-imam. Tapi itu sebenarnya teori kebohongan. Mereka tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tapi mereka mencoba untuk menutupinya karena takut. Waktu hidup aja gempar sekali segala ajaran dan tindakan Yesus. Ia tersudutkan sekali agama Yahudi dan tokoh-tokoh Yahudi pada waktu itu, seperti para imam, orang-orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya macamnya. Apalagi ketika benar Yesus bangkit, lebih gempar lagi. Ya, kejadian itu, peristiwa itu pada waktu itu. Nah, lalu mereka mencoba untuk menyangkalinya dengan membuat satu konspirasi atau teori kebohongan. Yang jelas itu adalah satu teori yang sangat lemah. Nah, ternyata teori-teori penolakan terhadap kebangkitan Yesus nggak berhenti di situ, masih terus berlanjut. Nah, ada bukti yang kedua. Kubur Yesus kosong, itu yang pertama. Yang kedua, kain kafan ditinggalkan. Kain kafan ditinggalkan. Kalau benar mayat Yesus dicuri, kan aneh kain kafannya ditinggalkan, Pak. Betul nggak? Konyol rasanya. Jadi nggak mungkin dicuri. Nah, itu ada unsur kesengajaan dari Yesus untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak saksi dari Yesus yang bangkit. Kalau kita masuk ke dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, dikatakan ada 500 pasang mata, betul nggak? Ada 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus yang bangkit. Dalam konteks PL, suatu perkara dianggap sah kalau ada 2-3 orang saksi. Nah, saksi dari Yesus yang bangkit bukan hanya 2-3 orang, 500 pasang mata. Artinya kalau kita bicara tentang saksi, gak ada ruang bagi kita untuk meragukan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Amin? Iya. Makanya Paulus bilang begini, kalau masih ada yang sangsi atau yang ragu, itu loh, dari saksi itu masih ada yang hidup. Tanya aja sama mereka apa? Di 1 Korintus pasal yang ke-15. Nah, yang keempat, argumentasi yang keempat, ini adalah argumentasi favorit saya. Apa itu? Para murid diubahkan. Mereka mengalami satu perubahan yang radikal. Siapa para murid sebelum Yesus bangkit? Mereka adalah para pecundang, mereka adalah para pengkhianat. Seperti Yudas, ya, Petrus, ya, Yudas menjual Yesus. Dari Yudas lah kita tahu pada akhirnya bahwa enggak semua ciuman itu adalah romantis, ada ciuman pengkhianatan. Ya kan, Petrus sosok pahlawan. Ya kan, ketika di perjamuan terakhir, sekali-kali hal itu tidak terjadi padamu. Ya kan? Kelihatannya dia pemberani gitu loh, nggak akan membiarkan hal itu terjadi, bahwa dia akan ditangkap, disesah, ya kan, dia akan menderita, dianiaya begitu hebat. Seakan-akan Petrus akan menghalangi semuanya itu, padahal nanti dia akan mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Yang 3 kali itu ayam yang berkokok atau Petrus menyangkal? Anjing gonggong. Gak ada apa? Anjing gak ada. Waktu Yesus bangkit, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali? 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Aplikasi apa yang bisa kita petik? Pelajaran apa yang kita bisa petik dari situ? Kalau kita nggak bisa memenuhi apa yang kita omongin, janjikan, jangan berjanji. Halo? Halo yang suka berjanji tapi mengingkari siapa? Di sini nggak ada lah, di luar sana banyak, tapi lagi ngumpul di sini. Ya kan? Ini adalah satu argumentasi yang luar biasa menurut saya, dan argumentasi ini adalah sesuatu yang benar-benar bukan hanya sekedar bisa kita renungkan, tapi kita bisa alami kuasanya. Kita punya alasan yang sama untuk kita percaya bahwa kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Yesus yang bangkit. Kalau mau ditanyakan alasan apa yang paling logis untuk menjawab apa yang membuat para murid berubah, tidak ada yang lain selain karena Yesus bangkit dari kematian. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu benar-benar dahsyat, hebat. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, Paulus katakan demikian. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi, sesuai dengan kitab suci. Artinya segala sesuatu yang Yesus alami, lakukan dalam konteks perjanjian baru sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Sesuai dengan kitab suci. Yang keempat, ayat keempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan apa? Lagi-lagi sesuai dengan kitab suci. Jadi ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Jadi Allah sudah mempersiapkan solusi dari kebinasaan. Solusi dari kematian, yaitu anaknya. Anaknya yang tunggal akan datang menanggung konsekuensi dosa itu, yaitu maut. Dan ini sebenarnya bisa ditelusuri dari perjanjian lama. Misalnya, Kejadian pasal yang kedua, bicara tentang apa? Larangan, jangan makan buah itu, pada waktu kamu makannya kamu mati. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Kalau kita selama ini menggumuli ya, pertanyaan ini, kenapa ya Tuhan harus menyelamatkan kita dengan mengalami penderitaan atau dengan mati? Nah, sebenarnya ada yang menarik dari Kejadian 2 dan Kejadian 3 dan terjawab dengan melihat Kejadian 2 dan Kejadian 3. Kejadian 3 itu bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa dan sekaligus solusi atas kejatuhan itu di ayat yang ke-15. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang pertama sekali disadari oleh manusia apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa apa? Telanjang. Lalu apa yang mereka lakukan? Pertama mereka takut tentunya. Takut dan malu di hadapan Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan? Selanjutnya, mereka membuat pakaian dari cawat pohon. Ya, jengkol betul. Ya. Pohon ara apa? Pohon ara. Lalu di ayat 14 atau ayat 21, Tuhan buat pakaian lain dari kulit binatang. Ini bukan hanya sekedar pakaian tambahan yang Tuhan buat untuk Adam dan Hawa. Ini ada makna simboliknya. Maksudnya begini, karena kejatuhan manusia dalam dosa, ada yang dikorbankan. Ini adalah satu peristiwa simbolik yang merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang dikorbankan demi keselamatan dari setiap kita. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi terjawab persoalan terkait dengan mengapa Allah harus mati untuk menyelamatkan setiap kita. Dan kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, bisa nggak Allah mati? Nggak bisa. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Itu konteksnya adalah untuk memenuhi konsekuensi dosa. Pada waktu kamu makannya kamu mati. Ya kan? Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam konteks kekristenan kita mengetahui, mengakui bahwa tidak ada orang yang tidak mewarisi dosa warisan. Semua manusia tanpa terkecuali. Kalau Yesus konteksnya benar-benar berbeda. Termasuk bayi enggak? Termasuk bayi enggak? Pemazmur berkata, dalam kandungan ibuku aku diperanakkan dalam kesalahan atau dosa, termasuk bayi. Makanya kita menolak teori tabula rasa. Bayi lahir seperti kertas putih seakan-akan tidak ada noda. Semua orang itu bernoda. Semua orang itu mewarisi dosa warisan. Gampang sekali pembuktiannya. Misalnya, saya mulai dari hal yang sederhana. Ada kata pepatah yang mengatakan demikian, tak ada gading yang tak retak. Itu bicara tentang apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak ada kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak ada dosa. Dan itu filosofi yang diterima oleh semua orang kok. Ya kan, tidak ada gading yang tak retak. Kecuali gading yang satu itu akhirnya retak. Gading yang mana? Ya nggak tahu lah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ini analogi binatang lah ya. Harimau misalnya. Harimau tidak perlu mengajarkan anaknya bagaimana cara menjadi buas. Dengan sendirinya dia bisa menjadi buas karena naturnya adalah binatang buas. Mana ada harimau ngajar-ngajar anaknya waktu kau mau memangsa, ya mengejar mangsamu nanti tangkap dulu palanya baru ekornya. Tidak ada harimau begitu. Nah itu natural aja karena apa? Naturnya adalah binatang buas. Misalnya contoh lagi.
secara teologis begini, mengapa kita semua terkena imbas atau dampak dari dosa atau kesalahan Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa itu bukan hanya manusia pertama. Adam itu bukan hanya manusia pertama, tapi perwakilan dari seluruh umat manusia. Ketika yang menjadi perwakilan atas seluruh umat manusia jatuh, maka semuanya ikut jatuh, ikut berdosa, ikut kena imbasnya atau dampaknya. Misalnya tim sepak bola, ini seandainya, ini bicara seandainya masuklah Piala Dunia. Nah, ini kan harapan, kapan terpenuhi hanya Allah yang tahu. Ya, kemarin hampir tapi gak jadi, gagal. 3 kali pula gagal, kalah. Nah, kalau pemain Indonesia masuk ke Piala Dunia, lalu mereka kalah, apakah kekalahan mereka hanya dialami oleh mereka? Tidak, seluruh Indonesia. Karena apa? Karena mereka adalah perwakilan seluruh Indonesia. Bisa nangkap? Bisa nangkap ya? Contoh lagi, misalnya nih, anak bayi. Pernah nggak Bapak Ibu, anak balita lah, misalnya anak kecil lah. Pernah nggak Bapak Ibu mengajarkan bagaimana mereka menjadi orang yang kalau berbohong itu berbohong yang cantik? Ada nggak? Begini ya, kalau berbohong yang cantik itu seperti ini, supaya nggak ketahuan. Nggak ada kan? Tapi dengan sendirinya mereka bisa berdosa atau berbohong. Misalnya, ya kan, menjatuhkan vas bunga favorit mamanya karena takut dipukul, lalu berbohong. Bukan aku, mak kucing tadi lewat, mak kucing, mak. Dengan sendirinya, betul nggak? Daripada dipukul pakai sapu lidi, menyakitkan, lebih bagus berbohong. Nah, itu adalah bukti-bukti yang meneguhkan bahwa memang manusia itu tanpa terkecuali, bahkan anak bayi pun sudah berdosa. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi semua kita di bawah bayang-bayang maut. Syukur kepada Allah, Tuhan menyediakan solusi bagi setiap kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bersyukur sekali ya, selamat itu karena anugerah. Coba selamat karena perbuatan baik. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa selamat. Betul enggak? Halo? Misalnya ada ajaran begini, kalau perbuatan baik kita lebih besar, masuk surga. Kalau perbuatan neraka, kalau perbuatan jahat kita lebih besar, masuk neraka. Tapi kalau kita boleh jujur nih ya, boleh jujur nih, mana yang lebih banyak selama kita hidup, perbuatan baik atau perbuatan jahat? Mana lebih banyak selama kita hidup, perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan jahat. Nah kalau perbuatan jahat kita lebih besar selama kita hidup, semuanya itu masuk neraka, nggak ada yang masuk surga, betul nggak? Bagaimana mungkin kita tetap menjaminkan, ya, memastikan keselamatan kita dengan perbuatan baik? Gak mungkin. Makanya Yesus datang. Kalau bisa selamat kita lihat perbuatan baik, gak perlu Yesus datang. Nah, Yesus sudah datang. Ini juga salah satu pergumulan kita. Bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Yesus dan tidak menambahkan pada Yesus apapun. Seperti jemaat Galatia. Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Paulus mendapati ada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen yang menganggap, mengajarkan, gak cukup hanya percaya Yesus, pada Yesus harus ditambahkan sunat, melakukan hukum Taurat, melestarikan tradisi Yahudi. Paulus marah sekali di ayat 6 sampai 10. Di ayat 8 dan 9 ada 2 kata anatema. Anatema, terkutuklah dia. Marah sekali Rasul Paulus. Karena ini bukan sesuatu yang main-main, ini inti dari kekristenan. Selamat itu bukan karena perbuatan melakukan hukum Taurat, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dia memberikan anugerahnya yang sempurna. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib itu bukan hanya tetelestai, bukan hanya sudah selesai, tapi sempurna. Artinya jangan menambahkan pada Yesus sesuatu apapun untuk kita bisa selamat. Hanya dengan kita menggantungkan iman dan pengharapan kita pada Yesus yang tersalib. Yesus tersalib, dia disalibkan menyelamatkan setiap kita. Mengapa harus dia disalibkan untuk menyelamatkan setiap kita? Karena salib itu bicara tentang hukuman yang paling mengerikan. Itu adalah hukuman untuk kejahatan yang paling mengerikan juga. Jadi Yesus dianggap telah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal sehingga layak dia untuk disalibkan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Galatia 3 ayat 13 berkata apa? Terkutuklah orang yang disalibkan. Salib itu memiliki makna buruk. Ya, itu lambang kehinaan, lambang kutukan dan lain sebagainya macamnya. Tapi sebenarnya
itu menggambarkan tentang setiap kita. Kita adalah orang-orang yang terhina. Kita adalah orang-orang yang terkutuk. Kita adalah orang-orang yang sangat buruk. Tetapi Yesus mau memikul semua kehinaan itu di atas kayu salib. Dulunya salib adalah lambang dari kehinaan, lambang dari kutukan. Tapi dengan Yesus tersalib, itu menjadi sebuah lambang kemuliaan, lambang kemenangan bagi setiap umat manusia yang percaya kepada Yesus. 1 Korintus pasal yang pertama, di sana ditegaskan bahwa salib itu adalah satu batu sandungan bagi orang Yahudi. Bagi orang Yunani itu suatu kebodohan, tapi tidak bagi kita. Kenapa? Bagi kita salib adalah hikmat dan kekuatan Allah. Karena dari saliblah ada kuasa yang menyelamatkan, ada pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam segala hal, Tuhan Yesus itu layak dan bisa untuk dijadikan contoh. Bahkan ketika dia disalibkan, ada sesuatu yang baik yang dia peragakan, yang dia tunjukkan. Misalnya ketika dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada imam yang ngomong begini, Allah orang lain dia selamatkan. Selamatkan dirimu, turun dari salib baru kami percaya. Coba ya kan, masih aja tetap orang yang ngeselin, yang buat jengkel. Tapi untunglah Tuhan kita itu panjang sabar, ya, penguasaan dirinya luar biasa. Coba saya jadi Tuhan Yesus, digituin, saya turun ke bawah, pak! Terus saya naik ke atas. Ya kan? Untung saya bukan Tuhan Yesus. Kok saya Tuhan Yesus enggak jadi selamat kita. Bukan masuk Taman Eden, Taman Lawang. Jadi pokoknya Tuhan Yesus itu hebat sekali lah. Makanya bersyukur kita percaya Yesus. Karena apa? Dengan kita percaya Yesus, kita bukan hanya terima keselamatan. Tapi kita terima teladan hidup yang membuat hidup kita jadi lebih baik dan berarti, berharga. Halo? Apa yang membuat hidup kita berharga? Karena kita mengikuti teladan hidup Yesus, memperagakan kehidupan Tuhan Yesus. Untuk itu, menjadi seperti Yesus itu harus menjadi kesukaan kita lebih dari apapun. Jangan sampai mencari uang sebanyak-banyaknya kita all out maksimal. Tapi menjadi seperti Yesus nggak maksimal. Sebenarnya pola menjadi seperti Tuhan Yesus harus kita peragakan dalam segala aspek. Termasuk ketika sedang mencari uang. Kita harus memperagakan gaya hidup atau pola dari kehidupan kita Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Kesabaran penguasaan diri Tuhan Yesus itu luar biasa. Itu sesuatu yang mengagumkan. Bapak Ibu, kita tidak punya alasan untuk tidak bisa berubah. Halo? Ya, kita yang temperamental, yang emosian. Kayak saya ini kan ada, temperamentalnya ada, emosiannya ada. Untuk kita punya Tuhan seperti Yesus, ada modelnya, teladannya. Dan sempurna gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, dalam segala hal dia bisa dicontoh. Ada orang yang penguasaan dirinya luar biasa, kesabarannya luar biasa, tapi bermasalah dengan karakter yang lainnya. Ya kan? Misalnya masalah kejujuran dan yang lainnya. Tapi kalau Tuhan Yesus, semuanya dia ada paket komplit. Dia sempurna. Ya kan? Kesabaran kita dibentuk dari lingkungan kita. Kalau kita mau jadi pribadi yang sabar, bukan hanya berdoa, ya, tapi harus berjibaku, berkelahi dengan diri kita. Berkelahi dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Iya kan? Iya. Misalnya kita berdoa, Tuhan berikanlah aku kesabaran penguasaan diri. Tuhan gak kasih langsung seperti sesuatu yang bersifat supranatural, langsung sabar kita. Enggak. Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang menjengkelkan. Nah Tuhan proses, Tuhan bentuk kita. Nah masalahnya orang yang menjengkelkan itu banyak. Di mana-mana dan panjang umur. Nah itu masalahnya apa? Bukan hanya di pekerjaan, di gereja juga banyak. Tapi memang itulah cara Tuhan untuk membentuk setiap kita. Kita diproses. Ketika kita berhadapan sama orang yang menjengkelkan. Di situ dibenturkan dengan keadaan seperti itu. Kebenaran yang kita renungkan muncul enggak? Ini kan yang mulutnya itu luar biasa. Ya kan, ngegosipin kita di belakang, kalau ngomong depan kita manis sekali. Pak Robson ini ganteng banget. Khotbahnya luar biasa memberkati. Pak Pendeta bisa pinjam duit nggak? Nah kalau gitu-gitu saya udah trauma. Makanya kalau ada jemaat yang bilang begitu, Pak Robson itu ganteng loh, jelek. Khotbahnya bagus, jelek. Udah trauma. Iya kan, karena memang saya lah secara khusus, kesabaran saya itu benar-benar diproses oleh Tuhan.
dibentuk oleh Tuhan. Misalnya kalau lagi di jalan ini ya, ini lagi macet ini ya, lagi di jalan macet misalnya, terus depan kita yang bawa motor ibu-ibu, aduh, itu benar-benar diuji. Saya 3 atau 4 kali lah mau tabrak ibu-ibu, 3 atau 4 kali, serius. Gimana nggak mau saya tabrak, Pak? Sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Itu belum seberapa, ada kalanya dia sen kiri nggak belok-belok. Mau kemana? Neng tudi loh ini tahun. Mau kemana dia nih? Hah? Ini pernah ada kejadian seperti ini sih parah sekali. Parah sekali. Ini macet total. Macet total. Terus adalah ibu-ibu kayak Valentino Rossi. Begini-begini. Nah, kan? Lalu masuk ke mobil saya, dia tabrak mobil saya. Dia yang tabrak, dia marah-marah. Dipukul pula mobil saya. Pak! Terus saya dicaci maki. Jadi pendeta serba salah. Coba saya balas, nggak taunya jemaat. Pak Pendeta Robson ya kalau di gereja itu kalau khotbah itu ngomong tentang kasih-kasih, mana kasihnya, mana penguasaan dirinya. Selesai. Jadi pendeta serba salah. Ya kan? Jadi penguasaan diri kita, kesabaran kita itu benar-benar dituntut sebagai anak Tuhan. Dan itu salah satu dari buah roh yang terakhir. Apa? Penguasaan diri. Bapak Ibu, kita harus lebih banyak berburu buah roh, bukan karunia-karunia roh. Meskipun karunia-karunia roh itu juga diperlukan, bermanfaat, berguna. Ya, tapi lebih utama buah roh, bukan bahasa roh. Halo? Halo? Jangan berkecil hati. Ini kan belum lama kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Ya kan, kalau orang bicara tentang pencurahan Roh Kudus, paling banyak bicara tentang apa? Bahasa roh. Padahal itu nggak esensial. Bukan nggak penting ya, bukan nggak perlu, tapi nggak esensial dalam kekristenan. Yang paling penting itu adalah buah roh. Nggak masalah kita nggak bisa berbahasa roh. Jangan paksakan. Karena mohon maaf ini ya, saya bukan menghakimi. Saya kurang percaya ya rasanya ya, bahasa roh yang dipraktekkan di gereja-gereja sekarang ini, itu asli dari Tuhan. Nggak percaya. Kayak kurang percaya lah lebih tepatnya. Karena apa? Yang pertama sama semua bahasa rohnya. Laba-laba di depan sampai belakang laba-laba. Kok jadi laba-laba jadi Spiderman? Hah? Terus bahasa rohnya itu aja. Kuraba-raba saku kurata rata-rata. Dia mau kasih tahu uangnya habis rata. Sandal lama ganti sandal baru. Ada kalanya dia bahasa rohnya kayak bahasa Manado. Kiapangana lama-lama. Bukan anti, saya bahasa roh. Tapi enggak setiap kali saya ibadah, saya berdoa langsung bahasa roh. Biasanya bahasa roh itu muncul ketika saya nggak mampu lagi berucap. Dan ini Alkitabiah, seperti ini dikatakan dalam Roma 8. Ketika kita nggak mampu lagi berucap, Roh Kudus memampukan kita untuk menyampaikan segala keluhan yang tidak terucapkan. Jadi bukan anti dengan bahasa roh, enggak. Tapi itu enggak esensial. Makanya aneh ya, karena orang mewajibkan bahasa roh, akhirnya apa? Bahkan ada gereja yang mengajarkan, kalau nggak bisa bahasa roh nggak bisa naik panggung, nggak bisa pelayanan. Kayak tadi itu nggak bisa melayani karena nggak ada bahasa rohnya itu. Nggak boleh melayani itu sebenarnya nih, bahaya nih. Iya kan, dianggap bahwa kalau nggak bahasa roh nggak dewasa rohani. Kalau nggak dewasa roh nggak bisa masuk surga, karena di surga bahasa roh. Di mana ayatnya ada apa di Alkitab? Sampai segitunya. Kalau nggak bisa bahasa roh nggak selamat. Sampai pada akhirnya dibuatlah les bahasa roh. Les bahasa roh. Les. Hah? Katakan dada. Katakan di. Gabungkan dadi dada. Amang. Aneh-aneh bagi gereja zaman sekarang ini. Bisa begitu. Jadi yang utama bukanlah bahasa roh tapi buah roh. Kasih, damai sejahtera, sukacita, ya kan, kemurahan, terakhir adalah penguasaan diri. Puji nama Tuhan. Jadi mengenali dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu benar-benar adalah fakta sejarah. Dan itu bukan hanya sekedar fakta sejarah, tapi itu adalah sesuatu yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Nah yang ketiga, ini sesuatu yang menurut saya menarik dan terkesan dipandang aneh bagi orang Kristen. Padahal orang Kristen harusnya memandang ini bukan sesuatu yang aneh. Apa itu? Persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu, kekristenan itu identik dengan yang namanya penderitaan. Menderita adalah konsekuensi karena kita mengikut Yesus. Tuhan Yesus yang memerintahkan, Matius pasal yang ke-16 ayat 24 kalau saya tidak salah. Untuk kita menyangkal diri dan memikul salib. Ingat, pikul salib bukan pikul rantang. Hah? Pikul rantang itu teologi kemakmuran. Kalau orang nggak kaya, nggak sungguh-sungguh percaya Yesus. Nah ini menyesatkan, ini merusak
cara pandang atau paradigma kekristenan. Ikut Yesus itu nggak mudah. Tapi percayalah, selalu ada kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap kita. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29, kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan menderita. Karena apa? Model dari kekristenan itu adalah seperti Yesus. Allah menghendaki untuk kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Menjadi baik aja rasanya sukar sekali. Apalagi menjadi seperti Tuhan Yesus. Nggak gampang. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Ini adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Ini konsekuensi dari percaya Yesus. Dan ini adalah panggilan yang mulia. Panggilan yang mulia ketika Tuhan menghendaki supaya kita menyangkal diri. Kita harus menyangkal diri. Jadi selama kita hidup adalah pergumulan untuk kita menyangkal diri. Menyangkal keakuan kita. Mematahkan, menanggalkan keakuan kita. Sehingga yang muncul hanyalah Yesus. Bukan yang lain, bukan pribadi kita. Dia semakin besar dan kita semakin kecil. Persekutuan dalam penderitaannya. Ya, meskipun ya kita tahu bahwa hidup kita memang penuh dengan penderitaan. Tetapi selalu ada penghiburan dari Tuhan yang menyertai setiap kita. Sehingga kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Percayalah, selalu ada penghiburan. Kalau kita lagi ada masalah, bisa saja terkesan Tuhan tidak menolong kita. Tapi nggak mungkin dia meninggalkan kita. Minimal kalau tidak ada mujizat, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita untuk kita dimampukan melewati masa-masa sukar kita. Yang setuju katakan amin. Coba kunci C Bang John. Kan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan. Pasti ada pertolongan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan itu beragam bentuknya. Nggak harus mujizat, nggak harus kesembuhan, nggak harus berkat, tapi juga adalah kekuatan. Bapak Ibu tahu nggak, dalam konteks kekristenan, seharusnya kita bisa memandang masalah adalah berkat, penderitaan adalah berkat. Karena nggak jarang Allah mendatangkan kebaikan lewat penderitaan yang kita alami, betul nggak? Tuhan mengemas berkatnya lewat masalah. Nggak jarang Tuhan mengemas berkatnya lewat masalah yang kita hadapi. Jadi sebenarnya saya bukan tidak setuju diberkati melimpah harta. Lalu kita dipromosikan naik jabatan. Kita terkenal dan sebagainya macamnya. Ini betul sih berkat. Tapi ini bukan berkat yang utama. Berkat yang utama adalah ketika lewat masalah penderitaan yang kita hadapi, Tuhan memproses kita untuk kita boleh menjadi semakin serupa dengan Dia. Inilah berkat yang utama. Jadi lewat masalah itu masalah kita gak selesai. Lewat penderitaan itu masalah kita gak selesai. Tapi lewat masalah itu kita makin dekat dengan Tuhan. Makin mencintai Tuhan. Inilah berkat yang sesungguhnya. Yang kita gak sadari. Ini yang dialami oleh Ayub. Ketika dia mengalami penderitaan yang hebat. Satu masalah yang luar biasa hebatnya. Hampir-hampir belum pernah kita menemukan. Ada orang yang semenderita Pak Ayub. Tapi ketika dia akhirnya menang, dia diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, apa yang paling disyukuri oleh Ayub? Ketika lewat masalah itu, dia makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan. Dulu aku memandang engkau dari apa kata orang. Tapi hari ini, mataku memandang engkau. Biarlah kita melihat Tuhan, dapat melihat Tuhan lewat berbagai macam masalah, penderitaan yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tujuan kita percaya Yesus bukanlah supaya tidak ada masalah, tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Amin. Tujuan Tuhan mengizinkan satu penderitaan bukanlah untuk menghancurkan kita. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus punya cara pandang yang benar. Justru sebaliknya kita harus memandangnya. Itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan kasih kita, kesetiaan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Bahwa apapun tidak akan pernah menggoyahkan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Sekalipun dagingku, itu kunci apa ya? Coba cek. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan batu
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayangku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sebagai orang Kristen yang dewasa rohani, harus mampu kita berkata demikian. Diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, aku akan tetap mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadi setia kepadamu. Tuhan tidak terlalu peduli dengan kenyamanan hidup kita. Tuhan peduli dengan kesucian hidup kita. Sekali lagi, Tuhan tidak terlalu peduli dengan kenyamanan hidup kita, tapi Tuhan peduli dengan kesucian hidup kita. Ada kalanya kegusaran demi kegusaran, masalah demi masalah kita hadapi, membuat kita frustasi. Tapi ternyata semuanya itu dikemas dengan berkatnya Tuhan. Karena apa? Semuanya itu mendatangkan satu kehidupan yang lebih suci, lebih kudus di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak terlalu peduli dengan kenyamanan hidup kita, tapi dengan kesucian hidup kita. Bapak Ibu, hal yang paling mengerikan, hal yang paling menyedihkan, bukanlah orang kafir atau orang ateis atau orang fasik yang hidup semena-mena atau hidup sesuka-sukanya. Tapi orang yang mengaku percaya Tuhan, rajin ke gereja, tapi masih terus-menerus hidup dalam dosa. Ini adalah orang yang paling menyedihkan. Ini adalah hal yang paling menyeramkan. Jadi syukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh pakai penderitaan untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, dan itu adalah berkat yang sesungguhnya. Apa kata Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 8, segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Dahsyat sekali loh pernyataan ini. Apakah kita punya prinsip yang sama seperti yang dimiliki oleh Paulus? Mari kita perkarakan. Yang terakhir, serupa dalam kematiannya. Kematian Yesus adalah untuk membinasakan kuasa dosa. Kematian Yesus adalah konsekuensi dosa. Kematian terhadap dosa, kita harus serupa dalam kematiannya. Artinya dosa tidak boleh lagi hidup di dalam kita, melainkan Kristus yang hidup. Hal yang menghambat kita untuk melakukan kebenaran atau hal-hal yang mulia adalah dosa. Dosa adalah kekuatan atau kuasa yang mendominasi manusia sehingga kita tidak mampu untuk taat kepadanya. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus karena kuasa dosa telah dimatikan, dihancurkan. Ketika Yesus menebus kita dari dosa, yang diambil itu bukan kemampuan atau keinginan untuk berbuat dosa, tetapi kuasa dosa yang mendominasi kita, yang menguasai hidup kita, yang mana kita gak mampu untuk melawannya. Itu yang dihancurkan lewat penebusan Kristus. Tetapi keinginan untuk berbuat dosa adalah satu pergumulan selama kita hidup. Kita harus melawannya lewat kuasa anugerah Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi ada yang disebut dengan saving grace. Anugerah Allah yang menyelamatkan. Kita gak ada andil di sana. Itu pure 100% karena pekerjaan atau karya Yesus Kristus yang tersalib. Kita pasif. Tersedianya keselamatan itu pasif kita. Saving grace itu bicara tentang apa? Positional. Itu bicara tentang posisi. Kita diubahkan oleh Tuhan lewat Yesus yang tersalib. Namanya positional sanctification. Ya, diangkat kita menjadi anak Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Yang tidak benar dibenarkan. Lalu ada istilah yang disebut dengan living grace, ya, menghidupi anugerah.
Kita berjuang untuk menghidupi anugerah Allah dengan hidup dalam kekudusan. Living grace itu berbicara tentang progressive sanctification. Sekali lagi ya, progressive sanctification, bukan Kristen progresif. Nah, kalau itu sesat itu, udah pasti salah itu, udah pasti menyesatkan itu. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan kesesatannya, tetapi kita harus menolak Kristen progresif. Jadi living grace adalah karya Allah juga yang melibatkan tanggung jawab orang percaya untuk menjalani kehidupan yang diperkenankan Allah di dalam anugerahnya. Jadi kita sungguh sangat bersyukur untuk Allah boleh menyelamatkan setiap kita melalui kasih karunia-Nya. Tetapi ingat, kasih karunia tidak menghilangkan tanggung jawab. Ada yang disebut dengan living grace. Bagaimana kita menghidupi anugerah Tuhan yang luar biasa itu, sehingga kita benar-benar mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.